Oke teman-teman, bertemu lagi bersama kami di Real Podcast. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas bukan hal-hal yang berbau event. Kali ini kita singgung sedikit tentang guru. Wow, guru ya. Tapi akhir-akhir ini memang marak sekali itu tentang guru itu, Abang Pai. Benar sekali, banyak banget pemberitaan tentang guru. Jadi yang kita bahas ini berkaitan dengan guru, yang dimana tepat pada hari ini tanggal 25 ya, tadi sebenarnya tanggal 25 November itu hari guru. Jadi yang kita angkat tentang kronologi kasus guru Supriyani, yang dimana dia dituduh menganiaya anak polisi atau siswanya sendiri. Banyaknya kasus yang terjadi pada guru, mungkin selain dari Supriyani, banyak juga guru-guru yang mengalami kasus seperti ini, yang membuat guru-guru itu ogah negur siswa-siswinya karena takut dilaporkan polisi. Ini kan jadi kayak seolah-olah gurunya nggak peduli. Iya. Padahal peduli, tapi dia memikirkan resikonya untuk berbuat terhadap siswanya begitu. Benar sekali. Pengalaman serta pendapat dalam kasus guru ini. Mungkin dari saudara Genta, boleh kisah-kisahnya. Kalau dilihat dengan perbandingan beberapa tahun ke belakang, kayaknya tuh emang pola generasi sekarang itu berbeda, maksudnya. Jadi kalau dulu di under 2010 waktu aku masih sekolah dasar, itu ketika kami mendapatkan sebuah hukuman dari guru, itu kita nggak akan berani buat ngelapor ke orang tua karena pasti bakal tambah dihajar gitu. Nah, sedangkan yang sekarang ini mungkin dari verbal ataupun cubitan-cubitan ringan dari guru. Nah, mereka tuh sudah yang menjadikan itu tuh sebagai masalah besar seperti itu. Kalau sedangkan dulu, itu aku pernah sampai ditarik jebet sama ibu. Waktu itu kalau Ibu Tiur namanya gitu, wali kelas saya kelas 4. Waktu itu saya melakukan kesalahan dan itu benar-benar sakit. Tapi saya tidak ada melaporkan itu ke orang tua saya ataupun bercerita tentang hal waktu itu terjadi ya, karena menurut saya itu memang kesalahan saya, dan ketika saya melaporkan itu saya malah akan mendapatkan hukuman yang lebih berat, karena nggak akan seorang guru menegur siswa atau siswinya kalau orang itu tidak melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kasus yang sekarang ini, yang nggak tahu juga, mungkin sekarang anak-anak sekarang itu sudah pada kayak lebih manja dan beda ya. Jadi pola didiknya pada beberapa tahun ke belakang dibandingkan dengan tahun yang saya alami atau 2010 ke bawah seperti itu. Jadi saya sedikit berpendapat dari pengalaman Bang Genta tadi. Ini bukan membedakan ya. Kalau dulu itu ya mungkin memang tingkat kesadaran siswa itu udah dimulai dari sejak usia dini. Maksudnya sadar ketika ini salah, ini benar, maksudnya gitu kan Bang Gen. Jadi saya menyimpulkannya begitu Bang Gen. Benar. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin kan sekarang orang tua itu memang lebih aktif buat menjaga anaknya kan. Jadi mungkin secara tidak langsung anaknya menerima pesan bahwa ketika kamu terjadi kenapa-napa, kamu harus melaporkan kepada saya sebagai orang tua seperti itu. Nah, jadi karena ada kepanikan dari orang tua melihat anaknya mendapatkan hukuman yang membekas, mungkin tidak terima ya, jadi dibesar-besarkan hingga terjadilah kasusnya ya seperti yang sekarang kita bahas ini, jadi besar gini kan, karena ada pencopotan jabatan, terus ada juga mutasi, lalu gurunya sendiri mungkin terkena sanksi sosial terhadap masyarakat seperti itu. Jadi itu menurut pengalaman dan juga sedikit pendapat dari Bang Genta terkait kasus-kasus guru yang sedang marak pada hari ini ya. Kita coba beralih ke Abang Pai. Pengalaman Bang Pai gimana terkait saat jadi siswa, dan juga pendapat Bang Pai terhadap kasus-kasus guru saat ini yang sedang marak? Kalau pengalaman banyak sih, mungkin salah satunya guru SMK saya Pak Budi, sekaligus Kaprodi, Kepala Program Studi, dimana kalau dia mengajarkan disiplin, kalau kita telat ada sanksi seperti push up 100 kali. Nah, lumayan itu ya Bang Pai. Iya lumayan, tapi bisa dicicil kok. Iya. Tapi kan itu maksudnya dampaknya memang bagus untuk
siswa itu sendiri maksudnya Bang Pai. Jadi bisa bersih ke lapangan sekitar tempat program studinya. Iya. Jadi dari kasus ini sih mungkin siswanya bukan mau siswanya menuntut gurunya, tapi karena aturan dari perlindungan anak, perlindungan guru itu saling tumpang tindih. Jadi mungkin aturan ini mau direvisi, mau dipertegas lagi seperti apa biar nggak ada tumpang tindihnya. Seperti itu mungkin. Iya Bang Pai, oke. Mungkin dari saudara Aldi yang jauh-jauh dari pagar alam, mungkin hukumannya keliling pagar alam. Kalau menurut pengalaman saya itu hal-hal yang wajar kalau ada. Ya kalau sebatas masih wajar, ya menurut saya wajar gitu Bang Pai. Dulu Ya, kan benar pernah pengalaman saya itu sampai telat, mungkin pernah apalan nggak apal gitu Ya. kan. Terus pernah yang konyol lagi, pernah ngajak teman-teman sekelas yang cowok itu bolos Bang Pai, karena nggak apal semua, apalan bahasa Inggris. Nakal ya Ya, sekolahnya jadi ya. kita pada saat kita masuk lagi itu pada di minggu berikutnya kita kena cubit semua sama guru itu. Saya masih ingat nama gurunya, sudah almarhum tapi ini Kak Pai, Masudi namanya. Itu guru bahasa Arab. Jadi kita dikumpulin jadi satu di ruang kelas, berdiri di depan, dicubitin. Jadi ada yang sampai berdarah Kak Pai. Nah dari sana termasuk juga yang pengalaman dari Bang Genta tadi, kalau pendapat saya jadi tingkat kesadaran seorang siswa itu Kak Pai yang dimana ya kalau kita di zaman saya dulu ya, ketika saya jadi siswa melakukan kesalahan ya saya sadar bahwa saya salah begitu kan. Termasuk juga benar dari Bang Pai tadi, termasuk juga peran dari orang tua yang mendidik anak-anak ini. Bukan hanya guru tapi juga peran orang tua juga penting di sana untuk mendidik anak-anaknya sendiri. Jadi begitu Bang Pai. Ya benar sekali. Karena di sekolah guru sebagai orang tua kita, mungkin karena itu kita nggak berani tuh kalau ada apa-apa di sekolah nggak nyampainya di rumah itu kan. Iya, malahan pasti kita bisa kena. Double Kalau dulu ya kena, ini iya. Bang Pai, kalau dulu kalau kita melakukan kesalahan nih kan, tadi contohnya aku sendiri kan ngajak teman-teman aku sekelas yang cowok itu bolos karena nggak hafal semua dan juga karena telat. Nah ketika aku melapor ke orang tua aku pasti lebih hukumannya itu bisa lebih Bang Pai. Iya, pasti. Iya, karena kan itu memang kesalahan kita Kak Pai. Jadi kita, menurut aku sih itu tadi Bang Pai, tingkat kesadaran siswanya sama ya peran orang tuanya juga di Iya. situ. Mungkin itu dilema jadi seorang pahlawan tanpa ada jasa. Ya, benar sekali. Tapi sampai sejauh ini mungkin kita ucapkan terima kasih terhadap guru-guru di luar sana karena sudah menjadi karakter yang sangat penting ya. Jadi menciptakan orang-orang, maksudnya sudah menciptakan karakter-karakter yang menjadi seperti sekarang ini loh Boy. Maksudnya. Iya. Jadi mungkin kita nggak akan bisa menjadi seperti ini tanpa ada pembelajaran dan pembekalan dari mereka. Jadi ya respect buat seluruh guru dimanapun berada, khususnya di Indonesia, serta wali kelas yang sudah menjadi guru-guru saya pada saat saya menjalankan pendidikan. Mungkin itu saja podcast kita hari ini. Iya. Penjelasannya tentang guru. Iya. Tidak usah berpanjang lebar. Jadi semoga kedepannya untuk pendidikan di Indonesia lebih baik dan lebih maju, serta semua wali siswa atau siswi menjadi lebih dewasa dan lebih matang dalam pola pikir agar anaknya menjadi lebih baik seperti itu. Ya, selamat Hari Guru. Itulah pembahasan kami tadi, semoga bermanfaat dan bisa juga jadi pembelajaran sedikit pendapat dan juga pengalaman dari kami. Sampai jumpa lagi bersama kami di Real Podcast.